Selamat siang, anak-anakku yang tersayang, Bapak Ibu yang saya kasihi, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Ibu, dan hari ini saya ingin berbagi mengenai peran ibu, terutama ibu-ibu yang bekerja. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia kita mengenal tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Sebenarnya Hari Ibu yang kita peringati itu bukan Hari Ibu seperti Mother's Day yang dirayakan di seluruh dunia pada minggu kedua bulan Mei. Namun kami lebih memperingatinya sebagai Hari Kebangkitan para ibu, para wanita yang ikut berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan tentu saja pada hari-hari terakhir ini kita tidak lagi membicarakan mengenai kemerdekaan sebagai bangsa yang merdeka, karena kita semua sudah merdeka, tetapi sebagai ibu yang mempunyai peran di dalam sejarah dan juga dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang sangat saya kasihi, sebagai seorang wanita, saya tentu bangga bahwa saya termasuk ibu-ibu yang punya kesempatan, punya kemampuan untuk ikut bekerja. Menjadi bagian dari sejarah dan ikut membantu menciptakan sejarah, walaupun dalam peran yang sangat kecil sebagai seorang guru, seorang dosen. Bapak Ibu, banyak sekali kita melihat ibu-ibu yang terpaksa harus bekerja karena dibutuhkan income untuk menghidupi keluarga. Ada ibu-ibu yang terpaksa meninggalkan anaknya dari subuh sampai petang pada tangan orang lain, baik itu pada orang tuanya sendiri ataupun kepada saudaranya atau tetangganya, atau di tempat-tempat penitipan, bahkan kadang pada orang yang sama sekali tidak mereka kenal, demi mereka dapat mencapai karier atau demi sesuap nasi yang harus dibawa pulang untuk keluarga. Bahkan tidak jarang juga ada ibu-ibu yang single parent dan harus bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Saudara-saudara yang saya cintai, sebagai bangsa Indonesia kita seharusnya bangga karena kita pernah punya presiden perempuan. Sedangkan di negara-negara lain seringkali sangat sulit seorang perempuan menduduki posisi penting. Bahkan di negara-negara Eropa ada beberapa negara besar yang belum pernah punya presiden perempuan, bahkan Amerika Serikat belum mempunyai presiden perempuan. Di Indonesia kita punya dekan, punya rektor yang juga perempuan. Kita punya juga banyak orang-orang hebat yang mau menjadikan bangsa ini hebat, menjaga bangsa ini tetap hebat, seperti Bu Sri Mulyani misalnya, yang mengatur keuangan Indonesia terutama pada masa pandemi, sehingga Pak Jokowi dapat mencetuskan program-program atau menjalankan program-program yang luar biasa dengan pembiayaan dari negeri sendiri, ataupun bersama dengan bantuan negara lain atau kerjasama dengan bantuan negara lain. Teman-teman, peran perempuan tentu tidak kecil. Sebagai perempuan, saya bisa merasakan bahwa dari kecil saya bekerja untuk membantu orang tua saya. Memang bukan profesi saya, hanya menjadi asisten dari ayah ibu saya. Ketika saya kecil, ibu saya mempunyai sebuah toko kecil yang
ya cukup cukup ramai ya, cukup banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Dan itu adalah toko kami sekeluarga, jadi seringkali bapak ibu saya harus pergi keluar kota ke Surabaya. Waktu itu toko kami ada di Gorontalo ya, di Sulawesi Utara. Waktu itu masih Provinsi Sulawesi Utara, sekarang sudah menjadi provinsi sendiri. Dan saya sebagai anak tertua itu mendapat cukup banyak pesan dari ibu saya, mulai dari menyetorkan uang ke bank, menagihkan piutang kepada pelanggan yang harus membayar, menerima barang di gudang, dan entah berapa banyak lagi pekerjaan lainnya selain menjaga toko juga tentunya. Selain itu juga dipasrahin rumah menjaga bersama nenek saya, kedua adik saya. Jadi perempuan itu adalah sosok yang multi talent. Sebagai anak SD kelas 5, kelas 6 ya, waktu itu saya sudah harus mulai pekerjaan yang kelihatannya sederhana, jaga toko, menjual, menerima uang, menyetor uang ke bank, menerima barang kalau barangnya datang dari Surabaya lewat kapal, kemudian mengambil barang dari gudang jika diperlukan, jadi semacam kuli kecil gitu ya, yang ngangkut barang. Dan itu harus dilakukan karena adik-adik saya yang laki-laki justru masih kecil-kecil, mereka masih SD, bahkan mungkin waktu itu mungkin SD kelas 2, kelas 3 gitu ya, masih kecil. Peran seorang perempuan tidak berhenti hanya pada urusan domestik, ngatur rumah, ngatur belanja. Zaman itu kami masih punya pembantu ya, asisten rumah tangga istilahnya sekarang. Tapi toh peran untuk belanja, mau makan apa, belanja apa, itu semua harus kami yang ikut menentukan. Saya ikut menentukan, terutama kalau ibu saya tidak berada di Gorontalo. Kalau dibandingkan dengan anak saya, cucu saya berpikir enak ya. Kelas 5, kelas 6 mereka masih bermain-main, mereka nggak ada beban sama sekali yang harus dikerjakan. Tapi kalau diingat-ingat lagi, sebenarnya saya juga tidak terbeban. Buat saya itu adalah sesuatu yang menyenangkan, bisa mengerjakan pekerjaan ibu saya dan merasa bangga bahwa saya itu bisa melakukan tugas yang dibebankan pada saya itu dengan senang hati. Dan jika berhasil, nggak perlu dipuji karena ibu saya selalu berkata, apa yang harus dipuji itu kan sesuatu hal yang biasa. Dulu mami juga melakukan hal itu. Jadi bagi saya itu adalah hal yang biasa, atau dikatakan biasa ya, karena dalam keluarga kami itu hal yang biasa, itu harus dilakukan anak untuk membantu orang tuanya. Dan saya rasa itu juga terjadi pada hampir semua keluarga yang dibiasakan anak-anaknya ikut serta menyelenggarakan kehidupan ekonomi keluarganya. Misalnya seorang ibu yang jualan kue, anak-anaknya bangun pagi membantu membuat kue, mengantarkannya kepada pelanggan atau kepada kedai yang menjualkan barang mereka. Atau anak laki-laki yang harus membantu ayahnya menjaga sawah. Tapi kita sedang tidak berbicara mengenai laki-laki, mengenai perempuan. Dan ketika kita punya adik, maka tugas kita juga adalah menjaga adik. Menjaga adik, ngajarin adik belajar ya. Jadi misalnya karena saya beda jauh dengan adik-adik saya, jadi berpaut usia yang cukup jauh, jadi saya tuh ngajarin mereka membaca misalnya.
belajar berhitung, belajar kali-kalian ya. Itu merupakan hal yang lumrah harus dilakukan seorang kakak untuk adiknya. Bahkan ngajari naik sepeda, ngajari ngomong, seolah-olah itu adalah pekerjaan yang ya memang seharusnya demikian. Mungkin pada masyarakat modern, sebagian keluarga yang tidak punya cukup dana untuk membayar babysitter, tugas itu masih dilakukan kakak atau kakek nenek karena keluarganya makin kecil dan tidak ada kakak yang lebih besar, anaknya berurutan usianya. Tetapi pada keluarga-keluarga yang cukup mampu membayar babysitter, maka tugas itu pindah kepada babysitter. Namun demikian, kita bisa melihat bahwa seorang anak yang dititipkan kepada kakek neneknya akan berpikiran seperti kakek neneknya. Anak yang dititipkan kepada kakaknya akan meniru banyak hal dari kakaknya. Anak yang dititipkan pada orang yang lain, terutama yang tidak dikenal, akan menjadi seperti orang yang tidak dikenal tersebut. Anak yang dititipkan pokoknya pada orang yang bisa dititipkan akan menjadi seperti tempat yang dititipkan itu. Bukan tempat, maksud saya orang di mana anak itu dititipkan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, anak-anakku yang sangat saya kasihi. Mungkin kalian masih ingat kalau kita berbincang-bincang waktu bimbingan skripsi, tesis, saya selalu berpesan pada kalian, jika nanti kalian menikah, tolong perhatikan agar anakmu kamu yang didik sendiri. Beri waktu pada mereka untuk menyerap siapa engkau dan bagaimana engkau berpikir, bertindak, bertutur kata, sehingga mereka lebih mirip engkau daripada mirip orang lain. Kita sudah melihat sendiri bangsa Indonesia saat ini. Kita melihat generasi baru. Kita bisa melihat siapa mereka dan latar belakang mereka dari perilaku mereka. Mungkin orang akan sangat menyesali terjadinya COVID-19 kemarin. Saya sebagai pribadi merasa sangat bersyukur karena Allah memberikan kita kesempatan rekonsiliasi dalam keluarga. Saya merasa sangat bahagia melihat cucu-cucu saya dapat dekat sekali dengan orang tuanya, anak dan menantu saya. Karena COVID-19 menyebabkan orang tuanya tidak bisa kemana-mana selain berada di rumah dan mendampingi anak-anak mereka. Mungkin banyak orang yang kesal. Wah, anak kok cek nakal. Tapi kan itu anak kita. Mereka tidak akan jadi nakal kalau kita mendidik mereka dengan baik. Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, enak aja kalau ngomong. Ya memang lebih mudah untuk berbicara. Tetapi sekali anak itu melangkah keluar rumah, entah pra-TK, entah TK, atau mereka SD, SMP, SMA, mereka keluar dari rumah, maka kita sudah tidak punya lagi kekuatan untuk mengubah mereka. Teman-teman, sahabatku, terutama para ibu, jika Anda bekerja, doa, dan apapun yang kalian lakukan, ingatlah, anakmu membutuhkan engkau. Itulah generasi kita masa depan. Selamat siang.